Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada mute semua nih. Gak ada yang jawab salam saya nih. Suara saya kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan terkait dengan financial intermediaries, dan pada hari ini kita masuk ke Financial Market and Institution chapter keempat yang membahas mengenai functions of the Fed, fungsi dari the Fed, Federal Reserve atau Central Bank. Cita-cita kita di dalam perkuliahan dari hari ini, Anda memahami mengenai tugas dan tanggung jawab dari Central Bank di dalam monetary policy. Kemudian Anda dapat menjelaskan tools yang digunakan oleh the Fed dalam mempengaruhi kepada monetary policy. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan changes dari regulasi yang mempengaruhi kepada central bank dan monetary policy yang sifatnya global. Federal Reserve System, ya, atau dikenal juga dengan sebutan central bank, itu berdiri pertama kali di Amerika Serikat, ya, yang mana mereka lah yang kemudian membuat rules terkait dengan Federal Reserve System ini. Federal Reserve System di Amerika itu the structure of Federal Reserve System itu terdiri dari, ini kita kaitannya terkait dengan di States Amerika dulu ya. Nanti kita akan mencari padanannya di Indonesia, ya. Sebentar, padanannya di Indonesia ya. Ada second. Ya. Nah, ada beberapa, kalau di Amerika terdiri dari Federal Reserve Systemnya itu terdiri dari 12 Federal District Banks yang terdiri dari 7 member dari Board of Governors, yang mana 14 tahun gubernur Central Bank mereka itu punya termsnya itu selama 14 tahun. Kemudian ada juga yang disebut dengan 12 Open Market Committee, yaitu advisory committee untuk private sectors. Di dalam Federal Reserve ini, ya, ini kaitannya dengan Federal Reserve yang di Amerika ya. Jadi kalau kita cari padanannya di Indonesia, jadi nanti deh kita masuk ke Bank Indonesia-nya sebentar lagi. Nah, ada beberapa fungsi dari Federal Reserve System tersebut, yang mana yaitu fungsinya antara lain yaitu mempengaruhi kepada monetary policy. Jadi BI, Bank Indonesia, mereka mempunyai fungsi yaitu mempengaruhi kepada monetary policy. Kemarin kita sudah bahas mengenai supply dan demand, ya, terhadap loanable funds. Nah, mereka lah yang membuat monetary policy yang mengatur kepada supply dan demand.
Kemudian Federal Reserve System ini ya, juga mempengaruhi kepada treasuries, ya, kepada treasury Amerika, karena mereka yang menetapkan treasury bill atau suku bunga BI rate, treasury bills. Ya. Kemudian juga memfasilitasi kepada efficient payment system. Jadi kalau kita di dalam payment itu ada yang disebut dengan clearing. Nah, itu apabila ada transaksi antara dua bank. Nah, dana itu disimpan di central bank. Ya. Kalau misalkan A clearing dengan B, ya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, dana di BI bergerak itu. Misalkan A kirim ke B 1000, B kirim ke A 1500, maka B menang clearing. Dana dari A pindah ke B sebesar 500. Jadi dia trade off di BI. Jadi ada proses clearing yang dilakukan di BI atas transaksi antar bank di Indonesia. Kemudian Central Bank juga membuat regulate the banks. Ya, membuat peraturan perbankan terhadap member dari the Fed, member dari Central Bank, member dari bank di Indonesia. Ya. Kemudian Central Bank juga membuat consumer credit laws yang menjadi dasar hukum kepada consumer credits. Jadi inilah yang menjadi functions dari Federal Reserve System. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Any questions? Araso? Pak, Yes. bedanya Federal Reserve System sama kalau di Indonesia kan Bank Indonesia ya berarti. Apa beda lagi? Iya, Federal Reserve System itu yang jadi kita kalau Bank Indonesia itu merupakan the last resource. Jadi mereka itulah yang menjaga reserve, ya, reserve kita. Jadi Bank Indonesia itu sebagai Federal Reserve-nya kita. Kalau di Amerika ada the Fed, ya, the Fed, the Federal Reserve. Kalau di Indonesia adalah Central Bank, Bank Indonesia. Nah, itu sama saja. Kalau di Amerika the Fed, di Indonesia Bank Indonesia. Kemarin the Fed membuat monetary policy dengan meningkatkan suku bunga the Fed. Maka terjadi capital flight dari dana yang ada di Indonesia pindah ke Amerika. Dari Indo pindah ke Amerika. Ada capital flight. Kemudian apa yang dilakukan oleh BI untuk mengatasi capital flight tersebut? Apa yang Anda tahu? Apa yang dilakukan oleh BI di sini? Kemarin ini. Apa yang dilakukan BI kemarin? Setelah adanya action dari the Fed meningkatkan suku bunga. Apa yang terjadi? Apa yang direspon? Bagaimana BI meresponnya? Ingat nggak? Nggak ada yang tahu. BI juga meningkatkan suku bunga. Pindah lagi dan naik ke sini. Ya, kapan tuh waktu itu beritanya ya? Sebentar, coba nanti Anda cek deh beritanya. Nah, tadi siapa yang bertanya tuh? Gazi ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, menjawab? Jawab Pak. Jawab Pak. Alright. Nah, jadi salah satu fungsi dari bank sentral yang saya sampaikan tadi adalah melaksanakan kebijakan moneter, ya, dan keuangan. Begitu Amerika menaikkan suku bunga, BI juga menaikkan suku bunga supaya tidak terjadi capital flight yang besar ke Amerika. Jadi kita bisa kekurangan supply kita drop, ya kan? Kemudian kalau di the Fed dia menjadi penasehat di internasional. Jadi
dia juga memberikan mempunyai pengaruh ke area internasional. Begitu The Fed menaikkan suku bunga, seluruh dana di dunia pada balik ke Amerika. Ya. Dan salah satu fungsinya itu juga memberikan nasihat kepada pemerintah. Central Bank Amerika juga memberikan nasihat kepada pemerintah. Central Bank di Indonesia juga memberikan nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Jadi harus ada komunikasi antara siapa gubernur BI sekarang. Ada yang tahu? Pak dari Wartuyo dari siapa? Peri Warjito ya? Iya. Pak Peri ya. Nah, dia bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Ya. Karena dia juga harus menjaga kepada stabilitas keuangan nasional. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini Organization of the Federal Reserve di Amerika, ya kita nggak usah bahas lah ya di Amerika. Ngapain kita bahas 12 distrik segala macam ya. Nah. Organization of the Federal Reserve. Ya. Ada member banks di sini. Yaitu bank-bank yang menjadi member dari Federal Reserve. Ada yang member dan juga ada yang non-member di Amerika. Nah, the Fed di sini ya, terhadap member bank, bank-bank yang menjadi member dari the Fed, mereka harus meet requirement ya, of the Federal Reserve Board of Governors to be a member bank. Ya. Apa yang menjadi requirement? Di situ ada capital adequacy ratios, ya, ada beberapa kriteria di situ. Yang capital adequacy ratiosnya berapa, di atas 5% dan lain sebagainya. Bank-bank nasional juga merupakan member banks dari the Fed. Ya. 30% of bank controlling 70% dari all deposits. Jadi ada dari 30% bank itu dia mengkontrol 70%. Sama di Indonesia. Dari 35% jumlah bank di Indonesia itu mengkontrol 70% dari total dana masyarakat. Siapa aja yang 30% ini? Ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada BCA. Inilah yang menjadi 30% of bank yang melakukan controlling kepada 70% dana yang ada dimiliki oleh nasabah, seluruh nasabah di Indonesia. Nah, di The Fed itu ada Board of Governor, yaitu 7 orang yang menjadi 7 individual yang ditunjuk oleh Presiden Amerika dan disetujui oleh Senat atau DPR. Kemudian Presiden Amerika mengappoint 1 dari 7 itu menjadi chair atau direktur BI atau direktur BI ya. Dan dapat diganti setelah 4 tahun. Kantor pusatnya di Washington. Ya. Kemudian serve non-renewable 14 tahun. Kalau dia tidak diganti-ganti maksimal 14 tahun. Ya. Jadi kalau misalkan The Fed sekarang siapa ya gubernurnya Central Bank Amerika ya? Nah itu kalau dia termnya 4 tahun bisa dipilih kembali dan maksimal 14 tahun. Nah kalau di Indonesia ya
ada juga 7. Kita juga di Indonesia, itu Bank Indonesia itu dipimpin oleh Dewan Gubernur. Ada yang disebut dengan Dewan Gubernur. Bukan Dewan Kolonel ya. Dewan Gubernur. Yang terdiri dari 1 orang gubernur, gubernurnya 1 orang. Terus deputi gubernur 1 orang. Kemudian deputi gubernur senior ya. Deputi gubernur senior 1 orang, dan deputinya saja deputi gubernur 7 orang. Itu maksimal 7 orang. Deputi gubernur itu 7 orang. Ya. Di mana itu dia deputi ini mengkontrol kepada 4 biro. Ya, ada 4 biro. Ini jadi minimal 4 sampai dengan 7 orang ya. Ada 4 biro, yaitu dari biro moneter di BI, kemudian biro perbankan, kemudian biro sistem pembayaran, sama biro manajemen internal. Nah, ini dipimpin oleh minimal 4 sampai dengan 7 orang deputi. Ya. Kemudian juga ada juga di BI itu strukturnya ada juga kantor cabang dan kantor luar negeri. Kantor cabang BI, setiap provinsi itu ada gedung BI kan, kantor cabang BI, cabang di seluruh provinsi. Ya, kantor cabang di provinsi. Nah, artinya kita ada 38 kantor cabang. Kita ada 38 provinsi kan. Jadi ada 38 kantor cabang BI. Dan kantor perwakilan di luar negeri. Udah pasti di Amerika, di Eropa segala macam. Ini yang menjadi yang kita bandingkan dengan struktur di The Fed dan struktur di BI. Kemudian kita lanjutkan. Nah, gubernur BI ini ya, kalau kita bandingkan dengan The Fed, ya, gubernur BI itu juga diusulkan oleh presiden. Gubernur BI itu diusulkan oleh presiden yang appoint dengan persetujuan dipersetujui oleh DPR. Ya. Confirmed by the Senate, ya sama juga. DPR yang menyetujui. Ya. Sementara deputy governor, nah ada kan gubernur ya. Kalau deputy governor itu diusulkan oleh gubernur BI. Nah, dia gubernur BI mengusulkan deputy governor. Kemudian baru diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Ini yang menjadi perbedaan konsepnya dengan perbedaan antara The Fed di Amerika dan Central Bank di Indonesia. Kita kalau gubernur BI-nya sama-sama ditunjuk oleh presiden sama, disetujui oleh Senat sama. Kemudian deputy governor yang memilih deputy governor. Dia yang memilih. Kemudian disetujui, kemudian diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Nah. Oke. Ini untuk Organization of Federal Reserve. Sampai sini ada pertanyaan? Araso? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, Board of Director memiliki 2 fungsi utama. Yaitu pertama adalah membuat regulasi terkait dengan commercial bank. Yang mana
Board of Governor melakukan supervisi dan membuat regulasi terhadap banks, ya. Dan menetapkan regulasi-regulasi setelah persetujuan DPR. Ya. Jadi salah satu fungsi central bank itu adalah melakukan pengaturan, ya, membuat peraturan dan melakukan pengawasan kepada perbankan, ya. Membuat peraturan dan melakukan pengawasan kepada industri perbankan. Oke. Yang kedua adalah establish dan menetapkan monetary policy. Ya. Ini juga menjadi tugas pokoknya, ya. Tugas pokok dari Bank Indonesia, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, di mana di mana BI melakukan direct control terhadap menggunakan dua alat monetary policy. Yang pertama adalah menetapkan reserve requirement, capital adequacy ratio, reserve requirement, berapa dana yang harus disimpan, ya, capital adequacy ratios. Kemudian menyetujui kepada discount rate yang ditetapkan oleh bank. Discount rate. Jadi bagaimana cara kita menerapkan discount rate? Yaitu kalau pinjaman itu misalkan, saya ingat ya, aset sama dengan liability ditambah equity. Kalau dia financingnya menggunakan liability, maka menggunakan cost of debt. Kalau menggunakan equity, maka return on CAPM, return on equity. Nah, kalau dia menggunakan cost of debt, maka ini tergantung dari BI rate sebagai basis kepada cost of debt, ya, menggunakan BI rate. Misalkan BI rate 10%, nah itu menjadi discount rate kepada industri. Kemudian secara direct control, ya, governor merupakan member dari Federal Open Market Committee, ya, Federal Open Market Committee, di mana Federal Open FOMC ini menetapkan regulasi terkait dengan monetary policy. Mereka lah yang menetapkan regulasi terkait monetary dengan menggunakan tools yang mereka miliki. Ini adalah salah satu tugas pokok. Berikutnya, kita bahas mengenai Federal Open Market Committee. Federal Open Market Committee itu mereka rutin melakukan pertemuan setiap sekali 6 minggu, yang terdiri dari 12 member, 7 orang Board of Governor, terus direktur Presiden The Fed, kemudian 4 bank yang terbesar, kemudian yang memiliki 30% dari dana nasabah, other presidents participate but do not vote. Nah, ini merupakan Federal Open Market Committee yang memberikan output terhadap monetary policy goals, ya,
dalam rangka yaitu tujuannya meningkatkan employment, menjaga stabilitas harga, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Inilah ya, jadi tugas mereka yaitu secara monetary ini. Kemudian mereka juga membuat monetary policy decision dalam rangka mencapai goals tersebut. Kemudian forward decision, kalau ada decision yang diambil oleh the Fed, mereka yang memforward kepada New York Fed Open Market Desk. Nah, ya. Advisory Committee dari private sector juga ya terlibat di dalam advisory committee ini atau FOMC ini juga terlibat dalam struktur dari the Fed. Nah, kalau kita analogikan ini kepada Bank Indonesia, ya, di Bank Indonesia itu salah satu tugas pokoknya yaitu menetapkan kebijakan moneter. Ya, salah satu tugas pokoknya adalah menetapkan kebijakan moneter. Kalau di Amerika, mereka membuat FOMC, Federal Open Market Committee, yang terdiri dari Board of Governor, Presiden the Fed, New York Stock Exchange, Presiden New York Fed, kemudian artinya Direktur the Fed, Gubernur BI-nya ya, Gubernur the Fed-nya, Gubernur Central Bank di Amerika, 7 orang Board of Governor, 4 orang bank presiden dari yang signifikan banknya. Nah, mereka lah yang menetapkan kebijakan moneter. Ya. Nah. Jadi di dalam hal ini BI menetapkan kebijakan moneter tersebut dalam rangka untuk mencapai salah satunya adalah price stability. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia untuk menjaga price stability? Ada ide nggak? Apa? Dari GDP-nya, Pak. Salah. Stabilitas harga itu apa yang harus diperhatikan oleh BI? Oh, supply dan demand. Apa? Aduh, masa lupa. Untuk menjaga stabilitas harga yang perlu diperhatikan adalah Inflasi. Nah, inilah sasaran moneter yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk mengendalikan moneter, ya, menjaga supply dan demand, maka BI perlu menetapkan kepada cadangan wajib minimum. Ya. Berapa sih cadangan wajib minimum yang harus dijaga oleh bank, yaitu atau CAR, Capital Adequacy Ratio. Berapa cadangan wajib minimum masing-masing bank? Ya. Misalkan dana total aset sekian, 100. Maka minimal 5% itu dananya harus ready, ya, artinya dia liquid. Sementara yang 95 lagi dia bisa kasih berupa loans dan sebagainya. Tetapi 5% ini harus wajib ada. Ya, itu adalah salah satu cara mengendalikan moneter. Ya.
Dan juga BI juga melakukan di dalam moneter, mereka juga melakukan pengaturan terhadap pembiayaan, ya. Melakukan pengaturan terhadap kredit atau pembiayaan. Jadi kalau di dalam moneter, ya, di dalam moneter itu kaitannya bisa jadi banyak gitu, ya, terhadap moneter. Di BI tadi kita jelaskan mereka perlu menjaga untuk menjaga moneter. BI perlu menetapkan capital adequacy ratio, dana yang harus standby di bank, ya. Kalau nggak ready, berarti banknya bisa financial distress. Yang kedua, di BI untuk menjaga moneter, tools yang mereka lakukan adalah BI rate atau tingkat diskonto, ya. BI rate-nya mereka, oke, sekarang kita naikkan BI rate. Kalau BI rate naik, maka supply naik atau turun? Kalau BI rate naik, supply naik atau turun? Oh, BI rate naik, supply naik atau turun? Supply Turun, Pak. Turun, Pak. turun. Kenapa turun? Karena kan pasti kalau BI rate-nya naik pasti lebih banyak yang apa ya? Lebih banyak yang pengen saving aja sih, Pak, menurut saya di bank. Ya, betul. Nah, salah satunya adalah BI rate dinaikkan. Kemudian mereka juga melakukan pengaturan terhadap kredit. Misalkan untuk kredit scoring dinaikin threshold-nya. Threshold value-nya dinaikin sehingga orang susah dapat kredit. Atau kredit rating dinaikin terhadap threshold value-nya sehingga perusahaan susah dapat kredit. Kredit scoring untuk perorangan, kredit rating untuk perusahaan. Sekarang ketentuan BI yang baru ada lagi namanya ESG. Jadi rating nggak cuma ditentukan dari laporan keuangan, tapi juga menggunakan ESG, yaitu Environment, Social Responsibility, dan Governance. Ini ditetapkan oleh BI. Jadi BI menetapkan menggunakan ESG yang mengatur dalam pengaturan kreditnya. Jadi banyak dulu orang dapat kredit, ya modalnya cuma laporan keuangan. Sekarang udah nggak bisa. Environment-nya dia gimana? Social responsibility-nya dia gimana? Governance dia gimana? Jadi makin sulit, semakin dipersulit, ya, dalam rangka, ya, menjaga supply dan demand. Oke. Kemudian tugas berikutnya adalah the Fed influence. Bagaimana pengaruh the Fed terhadap ekonomi? Ya. Central Bank atau the Fed itu mempengaruhi kepada liquidity, supply of loanable funds, ya. Berarti liquidity itu mempengaruhi money supply, ya, dan itu juga dipengaruhi oleh dengan cara menaikkan atau menurunkan interest rate. Kalau interest rate naik, money supply turun, liquidity turun. Kalau interest rate turun, money supply naik, liquidity juga naik. Jadi the Fed mempengaruhi liquidity menggunakan interest rate. Kemudian dari meningkatnya liquidity, maka apabila interest rate turun, money supply naik, ya, borrowing pun naik. Kalau interest rate naik, suku bunga naik, money supply turun, maka borrowing juga
turun. Nah, inilah dalam melakukan setting up kepada interest rate ini dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu peningkatan dari sisi ekonomi, menjaga price stability, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri. Sampai di sini ada pertanyaan? Wakarimaskah? Zenbu, Sukoshi, Zenzen? Halo, suara saya kedengaran ya? Dengeran. Oke. Dengar Pak. Belum ada pertanyaan ya, kita lanjutkan dulu. Nah, tools di dalam monetary policy. Yang pertama toolsnya adalah open market operation. Ya. Ini adalah operasi pasar terbuka, ya, terhadap rupiah dan falas. Ya. Jadi open market position ini, ya, salah satu monetary policy. Yang kedua yaitu discount rate, meningkatkan BI rate. BI rate naik, supply turun. BI rate turun, supply naik. Reserve requirement. Kalau reserve requirement disuruh ditingkatin, supply naik atau turun? Supply-nya naik atau turun? Turun, Pak. Ya, betul. Oke. Nah, operasi pasar terbuka ini berupa, misalkan operasi pasar terbuka rupiah dan falas, exchange rate, ya, exchange rate. Nah, jadi kalau rupiah melemah, BI dalam menjaga stabilitas, dia kalau rupiah melemah maka dia kalau rupiah melemah, apa yang dilakukan oleh BI agar kembali mencapai stabilitas harga? Kalau rupiah melemah terhadap dolar, rupiah melemah terhadap US dollar, apa yang dilakukan oleh BI? Bagaimana BI melakukan inverted interupsi di situ, ya, untuk kembali menormalkan harga rupiah? Apa yang dilakukan oleh BI? Silakan, siapa yang bisa jawab? Berfokus kepada diskonto rate-nya, Pak. Berfokus kepada diskonto rate, maksudnya gimana ya? Jadi kan misalkan kalau apa ya, rupiah melemah itu BI rate-nya diturunin aja, Pak, diturunin. Jadi kan pasti banyak yang saving. Nah, nanti pas kalau udah banyak yang saving, pas di saat BI rate diturunkan, siapa yang mau saving? Siapa yang mau saving kalau BI rate diturunkan? Anda mau nggak nabung kalau BI rate diturunkan? Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Nah, jadi kalau rupiah melemah terhadap dolar, apa kira-kira yang dilakukan oleh BI supaya rupiah kembali menguat? Apa kira-kira? Jual Jual dolar, Pak. dolar.
Kalau dia jual dolar, maka dolar jumlah supply dolar naik atau turun? Naik. Supply dolar naik. Supply-nya. Jadi dia rupiah supply-nya turun karena rupiah dipakai buat beli dolar. Nah, BI intervensi market dengan jual dolar. Sehingga harga rupiah tetap stabil. Nah, itu salah satu dari 3 tools yang dimiliki oleh BI, yaitu melakukan open market operation, operasi pasar dalam menjaga stabilitas rupiah, sehingga ketika rupiah melemah terhadap US dollar, dia jual dolar. Maka BI harus punya menjaga kepada devisa, menjaga berapa dia punya US dollar di inventorinya BI. Ya, devisanya BI ada berapa? Karena dia butuh itu sebagai tools untuk melakukan operasi pasar. Ya. Siram dolar, rupiah kembali menguat. Karena supply dolar banjir di pasar, rupiah menguat. Oke. Open market operation, discount rate, dan reserve requirement. Nah, bagaimana Fed Central Bank melakukan kontrol terhadap money supply? Ya. Jadi bagaimana Bank Indonesia? Kalau the Fed, bank must maintain reserve, ya, berupa capital adequacy ratio 5% dari total deposit, supaya money supply tertahan, karena bank nggak seluruhnya 100% ya melakukan fungsi intermediarinya, ya. They have to keep minimum of 5%. Sekarang ketentuannya udah naik, saya lupa lagi, bro. Kemudian reserve cap as deposit in the Fed. Jadi dana itu bisa berupa deposit di di Bank Indonesia. Ya. Central Bank juga mempengaruhi kepada bank deposit portion of the money supply. Jadi gini ya, di dalam melakukan kontrol terhadap supply uang, money supply, tadi kita sudah bahas menggunakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual dolar atau membeli dolar kalau rupiah menguat terlalu kuat, sehingga dia kemudian rupiah semakin menguat, dia kemudian beli dolar, ya, sehingga dolar langka di pasaran, rupiah kembali turun. Itu permainan dari BI. Ya. Kemudian reserve capital adequacy ratio dipertahankan 5% atau 10%, saya lupa. Ya, untuk supaya dana tidak sepenuhnya diinvestasikan di luar. Oke. Nah, monetary policy tools. Jadi monetary policy itu di keputusannya diambil oleh FOMC. Ya. Yang tadi untuk menentukan monetary policy tools. Apabila ya, salah satunya dalam rangka tujuannya dari FOMC ini adalah menjaga kepada money supply. Apakah mau dinaikkan atau mau diturunkan? Meningkatkan bank deposit dan meningkatkan purchasing securities dari government security dealer. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia. Ya.
Ini exhibit A44, oke lah. Nah, di dalam monetary policy tools ada yang disebut dengan open market operation dan interest rate. Jadi most rates adalah ditentukan oleh market. Tetapi the Fed atau Central Bank melakukan intervening, ya, melakukan penetrasi, ya, menggunakan menaikkan atau menurunkan kepada interest rate. Kalau interest rate naik, ya, maka supply-nya turun rupiah. Interest rate turun, supply rupiah naik. Jadi bagaimana BI mengatur sedemikian rupa agar keputusan peningkatan suku bunga betul-betul efektif dan efisien. Oke. Ketika the Fed membeli securities, ya, ketika the Fed ketika securities diperjualbelikan, ya, dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga, maka the Fed bisa mengatur kepada bisa melakukan shifting dari supply kepada dari federal kepada industri, ya. Jadi maksudnya adalah dengan memainkan interest rate sebagai intervening, ya, faktor pengganggu atau faktor yang merubah-rubah, ya. Intervening itu dia selalu adalah variabel yang selalu berubah. Jadi karena interest rate itu kan naik turun ya. Jadi dengan menaikkan interest rate maka implikasinya kepada supply dan demand juga berbeda. Jadi gini, konsepnya begini. Ini ada supply, ini ada demand. Nah, ini mereka begini kan. Di tengah-tengah masuklah intervening. Jadi yang kondisinya selalu berubah-ubah yaitu adalah interest rate, suku bunga. Jadi dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga, supply bisa naik atau demand bisa naik. Supply-nya turun atau demand-nya turun. Interest rate di sini berfungsi sebagai alat atau tools untuk intervensi ke open market, yang sifatnya dia omni channel, ya. Oke, bukan omni channel ya. Jadi dia sifatnya ya intervening kepada supply dan demand. Dampak dari peningkatan suku bunga. Sampai di sini ada pertanyaan? Araso? Bisa ngikutin nih, Pak. Tadi monetary policy kita sudah belajar mengenai open market, kemudian nah berikutnya adalah adjusting discount rate yang sebagai intervening, ya. Bagaimana kita menetapkan discount rate sebagai intervene kepada supply dan demand. Sebuah institusi akan pinjam uang ke bank atas 3 kondisi, ya. Yaitu pertama adalah adanya adjustment, diperbolehkannya adjustment untuk terjadinya deficiencies. Deficiencies itu jadi adjustment credit for short term reserve deficiencies, kekurangan, ya, discount rate.
Ya, konsepnya begini. Ya, tadi ketika dia lower discount rate, maka bank akan pinjam lagi dari The Fed, dari Bank Indonesia. Jadi ketika Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan, belum tentu dananya semua dari dananya Mandiri. Dia bisa juga borrowing dananya dari Central Bank. Ya. Jadi dengan turunnya diskon rate, ini ekonomi menjadi berkembang, bergerak. Terjadi accelerating economics. Perekonomian bergerak karena adanya lower discount rate. Kalau dia higher discount rate, economic slow down. Terjadi perlambatan kepada ekonomi. Nah, dengan melakukan adjusting kepada discount rate itu, ya, maka kita bisa mengatur kepada supply dan demand dari market. Tools yang ketiga adalah adjusting kepada reserve requirement ratio atau capital adequacy ratio. Ya. Capital adequacy ratio adalah berapa deposits, ya, yang available liquid untuk memenuhi reserve requirement. Berarti dana itu nggak boleh diapa-apain, data itu standby aja. Itu disebut dengan capital adequacy ratio. Oke. Right. Bagaimana cara kita membandingkan terhadap policy tools ini? Dengan tools ini, maka implikasinya adalah terjadinya peningkatan kepada money supply. Ya. Kemudian terjadi peningkatan pada money supply apabila, ya, terjadi open market operation. Kalau kita misalkan jual dolar, nah, jual dolar kepada di secondary market, jual dolar, maka itu meningkatkan kepada jual dolar. Beli dolar. Ya, kita beli dolar. Beli dolar kita artinya kita menaikkan money supply. Beli dolar. Increasing money supply berarti kita jual dolar, ya. Jual dolar berarti supply turun. Kalau beli dolar, supply naik kan? Dolar di market turun, rupiah meningkat. Nah, itu money supply naik. Ya. Begitu juga dengan decreasing money supply. Kalau kita jual dolar, berarti supply turun. Ya. Jual dolar berarti supply turun. Dan atau juga discount rate, terjadi peningkatan kepada suku bunga pinjaman. Discount rate terjadi peningkatan. Ya. Nah, ini juga akan berimplikasi kepada peningkatan kepada capital adequacy ratio. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih oke ya? Any questions? Kapish? Suara saya terdengar nggak? Kedengaran. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Monetary policy deposit expansion provide. Nah, peningkatan deposit. Jadi semakin tinggi deposit orang yang nyimpen di bank, apa akibatnya? Semakin banyak
ketika orang semakin banyak nyimpen di bank, apa akibatnya yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Kalau orang suku bunga dinaikin, orang pada nyimpen di bank semua, apa yang terjadi? Supaya rupiah turun. Suplai rupiah turun, yes. Itu akibatnya ya. Nah, tapi apa akibat jangka panjangnya? Ekonomi nggak berjalan. Ya, apalagi yang jangka panjangnya? Terjadinya excess reserve to lend. Orang nggak ada yang mau pinjam, dana banyak banget tuh di bank. Ya, excess reserve, kelebihan dana di bank. Ya. Duit nggak berputar, ya ditaruh aja. Bank wajib bayar bunga kepada nasabah, sementara dananya nggak dipakai, diputar oleh market. Akibatnya apa? Bank rugi karena dia bayar terus kewajiban dia, sedangkan lending nggak jalan karena suku bunga tinggi. Ya. Terus, oke, itu yang menjadi akibatnya. Limiting factors kepada deficit expansion. Bank may not lend excess reserve. Public may not redeposit payment. Ya. Ketika dana semakin tinggi, ya, disimpan di bank, terjadi deposit expansion. Bank kemungkinan tidak akan bisa melakukan lending, membiayai lending, meminjamkan terhadap excess reserve yang dia miliki. Bank nggak bisa lending, ya, karena orang nggak mau pinjam ketika suku bunga tinggi, tapi deposit tinggi. Ya. Walaupun kita berpikir untuk deposit expansion, tapi kita juga harus pikir, ya, itu berakibat dana tidak dipakai untuk sektor real. Kemudian public may not redeposit payment in expansion process. Bisa saja public may not redeposit payment. Jadi orang nggak kayak krisis 98, orang pada cash out. Di krisis 98, bank-bank pada collapse. Kenapa? Customer pada cash out. Mereka pegang dana tunai. Ya, mereka nggak mau taruh di bank. Ya. Sehingga bank kemudian nggak bisa minjemin dan nggak ada untung. Sehingga berakibat kepada 4 bank dilakukan merger. Oke. Kemudian limiting faktor yang lain adalah lowers deposit expansion multiplier, other Fed function impact member bank reserve. Ada multiplier effect di situ. Ketika suku bunga ditingkatkan, bisnis nggak jalan, slowing down. Ya, karena orang nggak punya kapital untuk melakukan operation. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Central Bank, Federal Reserve, Bank Indonesia adalah terkait dengan money supply growth. Ya, bagaimana meningkatkan money supply, bagaimana policy mereka, bagaimana policy terhadap interest rate level yang berubah-ubah tergantung dari objektif dari negara. Kita objektifnya apa sih sebetulnya di negara ini? Kenapa interest rate-nya mau dinaikin? Kenapa interest rate-nya mau diturunin? Ya. Apa cita-cita kita? Misalkan cita-cita kita mau IKN sebesar 1.400 triliun. Jadi IKN itu kemarin biayanya 400 triliun. Sekarang naik menjadi 1.400 triliun. Belum di proyeknya dijalankan, biayanya udah naik. Ya. Nah, interest rate level. Ya, salah satu policy-nya money supply growth, kemudian interest rate level, menaikkan menurunkan, price level changes dari inflasi yang mereka harus tekan, dan menjaga economic activity secara real. Ya, itu
Itu juga harus mereka pertimbangkan. Ini Monetary Control Act. Oke, no worries. Global Monetary Policy. Setiap negara memiliki central banknya sendiri-sendiri. Integration di dalam global economy berarti the Fed Amerika harus consider condition in other countries when looking at US economics. Central bank try to work together, but conflicts of interest can make cooperation difficult at times. Ya, so selalu ada konflik of interest. Kalau presiden misalkan, presiden, gua butuh dana buat bangun IKN. Terus dananya dari mana? Bagaimana caranya pemerintah mengumpulkan duit 1.400 triliun? Jual surat. Jual lagi obligasi ya. Sama kayak defisit kita kemarin ya, defisit APBN ya. Defisit APBN, defisit 400 triliun. Keluarin obligasi. 2 tahun berturut-turut, total udah 800. Sekarang mau IKN, anggaran kita pertama dibilang oleh China 400 triliun. Hari ini berubah menjadi 1.400 triliun. Belum dikerjain udah naik 1.000 triliun. Ya. Sama kayak LRT Jakarta Bandung, ya kan? Awalannya 400 triliun. Awalannya misalkan 4 triliun. Setelah itu naik menjadi 2 kali lipatnya. Ya. Luar biasa. Nah, ada konflik of interest. Sekarang gue butuh IKN nih. Dananya dari mana? Nah, itu maka di situ ada beberapa alternatif. Apakah printing money atau mau terbitkan obligasi. Nah, ini yang menjadi global monetary policy. Oke, itu terkait dengan topik kita hari ini. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, sebenarnya interest rate dan discount rate itu satu hal yang sama atau beda sih, Pak? Beda. Sorry. Interest rate dan discount rate ya? Iya. Okay. Iya. Ingat, aset sama dengan liability plus equity. Liability ada cost of debt. Equity adalah cost of equity atau CAPM. Ada di corporate finance. Interest rate ya ada di cost of debt. Tetapi discount rate itu ada 3. Satu cost of debt, satu lagi cost of equity, satu lagi apa? Weighted average cost of capital. Ya. Nah, itu discount rate. Cost of debt bisa menjadi discount rate. Yaitu kita bisa menggunakan berapa risk free. Itu berdasarkan atau dari BI rate atau dari BI rate. Ya. Itu bisa menjadi cost of debt. Jadi kalau Anda pinjam ke bank, BI rate berapa? BI rate 10. Bank kasih Anda berapa cas ke Anda? 12%. Ya, usurinya ya. Jadi dari bank BI rate-nya 10%, maka dia sebagai best lending-nya dia adalah 10% itu sebagai best lending rate. Ketika dia charge ke Anda, dia nggak 10, nggak ada cuan dong gua. Dia kasih 12% sampai 30% usurinya. Ya. Ada yang 30%, KTA itu 30% itu. Kartu kredit itu sampai 30% itu. Bahkan even more, lebih. Nah, itu discount rate. Kalau interest rate ya di sini. Nah, di liability itu interest rate. Bisa berlaku sebagai discount rate? Bisa. Tetapi interest rate berlaku sebagai discount rate. Tetapi discount rate belum tentu interest rate. Menjawab gak sih? Menjawab, Pak. Siap. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada post test.